Kebudayaan Minangkabau, Sumatera Barat. Minangkabau atau yang biasa disingkat Minang adalah salah satu kelompok etnis Nusantara yang berbahasa dan menjunjung adat Minangkabau. Wilayah penganut kebudayaannya meliputi dataran Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan negeri Sembilan Malaysia. Dalam percakapan orang awam, orang Minang sering sekali disamakan sebagai orang Padang yang merujuk pada ibu kota Sumatera Barat. Namun, masyarakat Minang sendiri biasanya akan menyebut kelompoknya dengan sebutan orang Awak. Pertama, filosofi adat. Filosofi adat yang dianut oleh masyarakat Minangkabau adalah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mengatur, adat memakai. Ini adalah puncak pengintegrasian syariat Islam dengan nilai adat. Hal ini sebagaimana kesepakatan yang dilakukan di Bukit Marapalam. Dengan ini, adat Minang melebur pada syariat Islam. Yang kedua, adat matrilineal. Meskipun sudah menjadikan Islam sebagai landasan adat, namun adat matrilineal masih sangat dipegang teguh oleh suku Minang. Adat matrilineal ini menyandarkan segala garis keturunan pada ibu atau pihak perempuan. Hal ini tentu berbeda dengan Islam yang lebih menyandarkan garis keturunannya kepada sang ayah atau pihak laki-laki. Akibat dari adat matrilineal ini, sistem pewarisan dan pengaturan kerumah tanggaan pun juga kemudian lebih berat kepada sisi perempuan dibandingkan laki-laki. Beberapa aturan yang terdapat dalam adat matrilineal diantaranya, pertama, keturunan didasarkan pada garis keturunan ibu, sehingga seorang anak akan dimasukkan ke dalam suku yang sama dengan suku ibunya berasal. Dua, seorang laki-laki Minang tidak dapat mewarisi sukunya, sehingga bila terdapat suku yang tidak memiliki anak perempuan dalam sukunya, maka suku tersebut sudah dianggap sama dengan punah. Tiga, setiap orang harus menikah dengan orang di luar sukunya. Bila tidak, ia akan dikenai sanksi dengan dikucilkan. Yang keempat, dalam hal perkawinan, menganut sistem matri lokal, yakni suami mengunjungi rumah istrinya. Dan yang terakhir, hak-hak pusaka diwariskan kepada anak perempuan. Yang ketiga, budaya merantau. Merantau merupakan kebiasaan yang selalu dijalankan oleh laki-laki dari suku Minang. Kebudayaan suku Minangkabau untuk merantau adalah akibat dari adanya adat matrilineal. Maka, pada dasarnya laki-laki suku Minang tidak memiliki modal harta sama sekali. Oleh sebab itu, kebanyakan laki-laki Minang ketika sudah dewasa selalu pergi dari kampungnya untuk pergi merantau. Tujuannya adalah untuk bekerja dan mencari harta kekayaan. Merantau juga merupakan bagian konsekuensi dari tuntutan laki-laki Minang untuk mencari pasangan di luar dari sukunya. Dengan merantau ini, maka laki-laki Minang bisa berpotensi untuk mengenal perempuan dari suku lain. Yang keempat, adat pernikahan. Dalam melangsungkan pernikahan, orang suku Minang harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu kedua calon harus sama-sama beragama Islam, kedua calon tidak berasal dari suku yang sama, kedua calon dapat saling menghormati dan menghargai orang tua, calon suami telah memiliki sumber penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Setelah itu, bila semua syarat sudah terpenuhi, maka beberapa tradisi yang dilakukan oleh suku Minang diantaranya adalah: yang pertama, marese. Pada tahap ini, pihak keluarga wanita akan mendatangi pihak keluarga pria dengan membawa sejumlah buah tangan. Tujuan dari marese adalah pihak keluarga wanita akan mencari tahu kecocokan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita. Yang kedua, meminang atau batimbang tando. Pada tahap ini, keluarga wanita akan mendatangi calon keluarga pria untuk meminang. Bila dalam proses peminangan ini pihak pria menerima, maka akan diteruskan dengan tahap batimbang tando sebagai simbol perjanjian dan kesepakatan antar kedua belah pihak. Yang ketiga, manta siriah. Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita akan mengabarkan kabar pernikahannya kepada mama, yaitu sebutan untuk laki-laki tertua dalam keluarga, dan seluruh kerabat keluarga. Proses manta siriah ini biasanya dilakukan dengan tradisi membawa tembakau untuk calon mempelai pria, dan sementara untuk calon mempelai wanita dengan membawa sirih lengkap. Yang keempat, babako babaki. Bako adalah sebutan bagi pihak keluarga ayah dari calon mempelai wanita. Tradisi ini biasanya dilangsungkan beberapa hari sebelum akad nikah. Yang kelima, malam bainai. Kegiatan ini dilakukan pada malam akad nikah berlangsung. Tradisi ini berupa membandingkan calon mempelai wanita dengan air kembang sebagai simbol membersihkan diri. Setelah itu, calon mempelai wanita akan dihias kuku dan tangannya dengan daun pacar sebagai simbol keindahan. Yang keenam, menjapui marapulai. Prosesi ini merupakan puncak tradisi di mana calon mempelai pria akan dijemput untuk diantar ke rumah calon mempelai wanita. Akad nikah akan dilangsungkan di rumah calon mempelai wanita.
Yang ketujuh, penyambutan di rumah anak daro. Sesampainya calon mempelai pria di rumah calon mempelai wanita, maka calon mempelai pria akan disambut dengan meriah. Terdapat beberapa pemuda berpakaian silat yang akan menyambut dengan tari gelombang, ada timbal balik yang diiringi musik khas Minang. Dan yang terakhir adalah prosesi akad nikah. Akad nikah dilakukan sesuai dengan syariat Islam dengan didahului pembacaan ayat Al-Quran. Setelah itu dilakukan ijab kabul yang disaksikan oleh para saksi. Kemudian ditutup dengan doa dan nasihat dari para tertua. Langkah terakhir dari prosesi adat pernikahan adalah bersanding di pelaminan. Kedua mempelai akan bersanding di rumah anak daro, yaitu mempelai wanita. Kedua mempelai kemudian duduk bersanding untuk menerima para tamu yang hadir. Dan biasanya terdapat hiburan musik di halaman rumah untuk memeriahkan acara. Kebudayaan lain yang terdapat di adat Minangkabau diantaranya adalah kebudayaan tidak dapat dipertahankan saja. Kita harus berusaha merubah dan memajukan. Oleh karena kebudayaan sebagai kultur, sebagai barang yang tumbuh, dapat hilang dan bisa maju.